Lokasi paling rawan didatengin DC lapangan dari EasyCash. Oke, jadi buat teman-teman, pastikan kalian harus ngecek lokasi kalian kan. Jadi, di semua aplikasi pinjol, kalau kita tahu gitu ya, banyak banget sih teman-teman, banyak banget yang apa namanya, kayak seakan-akan, oh di daerah ini doang nih yang paling banyak DC lapangannya ada datang. Nah, soal EasyCash ini, kebanyakan ya pinjol-pinjol seperti ini masih ada di area Jabodetabek. Tapi perlu digarisbawahi, EasyCash ini sifatnya random ya. Nggak bisa dibilang ada di isi lapangannya 100%, nggak bisa dibilang nggak ada 100%. Karena memang faktanya udah mulai beberapa ada orang yang disamperin dan ditatengin di isi lapangan EasyCash. Tapi masih random. Nggak jelas nominalnya berapa, ininya berapa, tapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena ya random itu tadi loh. Karena di isi lapangannya belum begitu banyak, di isi lapangannya masih sedikit, dan yang didatengin cuman hanya di kota-kota besar, terutama di daerah Jabodetabek saja. Untuk kota-kota lain saya nggak pernah dengar ada resiko disamperin gitu ya. Nggak pernah dengar, tapi tentu saja bukan berarti kalau kalian nggak pernah dengar, bukan berarti kalau kalian nggak ada di isi lapangannya. Ini membuat teman-teman itu apa ya istilahnya ya, bukan lalai ya, tapi kayak meremehkan, tidak mau belajar, tidak mau mempersiapkan diri gitu. Karena ketika teman-teman di pinjol ini berubah menjadi aplikasi pinjol seperti Aku Laku gitu ya, yang banyak banget gitu di isi lapangannya, kayak Kredivo rajin banget di isi lapangan juga. Ya kalau kalian nggak ada persiapan gimana? Tetap harus ada persiapan ya, tetap harus ada persiapan, tetap harus ada hal-hal yang harus teman-teman pahami, tetap harus ada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses penagihan. Itu semua teman-teman harus tahu ya. Jadi pinjol itu murni akan mentok ke perdata, tidak akan membuat kalian dipenjara. Di isi lapangan pun tidak boleh ada kekerasan. Mereka melakukan aktivitas apapun atas izin kalian. Mereka masuk ke rumah kalian pun juga harus kalian persiapkan. Nggak boleh mereka memaksa. Mereka tidak boleh berteriak-teriak kepada kalian. Tidak boleh menurunkan harkat dan merendahkan harkat dan martabat kalian. Itu nggak boleh. Dan juga mereka juga nggak boleh kontak fisik dengan kalian, dalam artian ada kekerasan, tidak boleh mengancam-ancam. Dan mereka itu sebenarnya tidak boleh ngapa-ngapain. Hanya datang mengingatkan, menagih untuk segera dibayar. That's it. Tidak boleh merampas harta kalian juga. Jadi nggak usah takut ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap serahkan semuanya sama Allah SWT. Banyak berdoa, banyak ibadah. Semoga rezeki teman-teman dipermudah sama Allah. Rezeki teman-teman diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran sama Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.